Halo, dan selamat datang di webinar Berdaya dan Berkarya. Tiga langkah perempuan memulai karir fleksibel di konservasi terumbu karang. Salam kenal, saya Tasya dari Biorok Indonesia. Saya sangat senang bertemu dengan teman-teman semua hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung dan menunjukkan kepedulian terhadap konservasi laut serta peluang karir di bidang ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mengenal teman-teman lebih dekat. Saat ini saya berada di Desa Batu Bulan di Bali. Nah, teman-teman bergabung dari mana? Silahkan ketik di kolom komentar. Sebutkan kota atau desa atau pulaunya juga boleh. Saya penasaran sejauh mana webinar ini bisa menjangkau perempuan-perempuan hebat di seluruh penjuru Indonesia atau bahkan dunia. Oke, saya menunggu. Silahkan diketik. Baik, saya melihat ada beberapa yang sudah mengetik. Ada yang dari Jakarta, oke, ada yang dari Bogor, Denpasar, Singaraja, Malang. Wah, luar biasa. Saya sangat senang sekali melihat antusiasme teman-teman. Hari ini, saya akan berbagi tentang bagaimana perempuan bisa memiliki karir yang fleksibel, bermakna, dan berdampak di bidang konservasi terumbu karang. Mari kita mulai perjalanan inspiratif ini bersama-sama. Baik, apakah Anda tahu alasan mengapa Anda ikut webinar ini? Dugaan saya, Anda yang mendaftar dan bergabung di webinar ini sebenarnya ingin berkarir di konservasi terumbu karang, tapi bingung mulai dari mana. Solusinya adalah menjadi berdaya untuk bisa berkarya. Yang perlu Anda ketahui, tidak wajib bagi Anda untuk bisa menyelam, berenang, paham tentang biologi, ilmu kelautan, punya gelar S1, S2, S3, dan yang jelas Anda tidak wajib punya rumah di depan pantai. Justru Anda bisa hemat biaya dari ikut berbagai pelatihan, kursus, jasa mentoring, bahkan berpeluang mendapat penghasilan dan pekerjaan. Anda bahkan punya kesempatan yang sama dengan perempuan-perempuan hebat ini. Dan Anda bisa mendapatkan pengalaman nyata di proyek konservasi terumbu karang dan juga di masyarakat. Jangan lupa, Anda juga bisa berkembang seperti halnya dengan teman-teman perempuan kita ini. Kira-kira apa yang akan Anda dapatkan dari webinar ini? Ada 4 hal. Yang pertama, kita akan belajar teori perubahan. Teori perubahan adalah dasar untuk terlibat atau mendukung kerja konservasi. Kedua, keahlian dan pengalaman. Anda bisa menemukan kekuatan dan keahlian terbaik Anda, lalu perkaya dengan pengalaman. Yang ketiga, menjual dengan kemitraan. Bagaimana untuk mengubah minat menjadi penghasilan? Jual keahlian Anda dengan prinsip-prinsip kemitraan. Dan yang terakhir adalah bonus. Pastikan Anda menonton hingga akhir untuk mendapatkan bonus. Webinar ini untuk siapa? Webinar ini untuk Anda. Jika skenario pertama, Anda adalah mahasiswi aktif, ingin magang atau penelitian, ingin bekerja di lembaga internasional, ingin dapat beasiswa luar negeri, ingin menambah teman, tapi mungkin Anda sedang bingung. Kok nggak ada kenalan yang bisa membantu Anda? Yang kedua, webinar ini untuk Anda. Jika Anda mungkin perempuan yang sedang atau sudah pernah bekerja. Lelah dengan kemacetan, mungkin Anda sedang berada di ibu kota, ingin rebahan atau bekerja dari rumah saja. Suka jalan-jalan di pantai, berenang, menyelam. Tapi begitu lihat kerusakan lingkungan, merasa sedih ya, ingin merasa memperbaikinya. Tapi kalau disuruh komitmen full time atau pindah kerja ke konservasi, mungkin nggak yakin ya, nanti aku dapat penghasilan yang sama nggak ya pada saat pekerjaan yang sekarang.
Dan yang paling penting, saya yakin Anda ingin menciptakan dunia yang lebih baik untuk anak Anda atau keponakan Anda. Dan webinar ini tetap untuk Anda jika memenuhi skenario ketiga. Anda sudah punya pengalaman yang kaya di bidang karir atau bisnis, sudah melewati badai kehidupan, dan Anda merasa ingin terhubung dengan perempuan-perempuan lain dan ingin membantu mereka melewati badainya masing-masing. Lalu juga Anda merasa terpanggil ya membuat dampak baik untuk lingkungan, khususnya terumbu karang dan masyarakat. Anda merasa ada sesuatu yang ingin Anda lakukan dan pada saat Anda mungkin meditasi merasa ada panggilan spiritual untuk berbagi dan merasa lebih penuh dan berbahagia. Ini bisa saja terjadi pada Anda adalah kesaksian atau pengalaman teman-teman yang sudah belajar bersama Biorok Indonesia. Kira-kira mengapa Anda perlu mendengarkan saya? Saya ini siapa kira-kira? Karena belum kenal mungkin ya. Jadi izinkan saya bercerita. Saat saya mulai tertarik di terumbu karang, waktu mahasiswa, saya merasa tidak cukup ya dengan kuliah atau praktikum. Saya ingin berpetualang, mencoba macam-macam, tapi tidak ada dana waktu itu. Akhirnya saya ikut klub selam di kampus dan berlanjut ikut kegiatan lapangan dan habis itu dapat tempat magang, untungnya di salah satu LSM di Indonesia. Kemudian ada kesempatan ikut pelatihan workshop Biorok internasional di pemutaran Bali, ternyata dari pelatihan itu banyak sekali yang saya dapatkan. Dapat rekomendasi atau sponsor dan juga fasilitas untuk penelitian skripsi. Kemudian dari penelitian skripsi saya, ternyata saya diundang untuk presentasi di, Society Ecological Restoration. Waktu itu di Merida, Meksiko. Saya dibiayai untuk datang dari Jakarta waktu itu ke Meksiko. Tidak cukup itu, hasil penelitian saya pun kemudian dibukukan. Salah satu chapter-nya, ditulis dalam buku Innovative Methods of, Restoration bersama, pencipta teknologi Biorok di sini Dr. Tom Grow. Nah, walaupun sepertinya sudah banyak prestasi gitu ya, sepertinya gampang deh dapat pekerjaan di konservasi terumbu karang, tapi kenyataannya susah. Jadi kadang-kadang yang dicari itu selalu laki-laki atau mungkin putra daerah di mana tempat proyek itu berada. Nah, fun fact-nya nih ya, saya pernah apply untuk pekerjaan spesialis konservasi terumbu karang di salah satu BUMN. Waktu itu yang dicari sebenarnya laki-laki. Jadi saya, tetap diundang, melalui rekomendasi oleh dosen melawan 20 lebih laki-laki dan ternyata dari semua itu yang lolos adalah saya, walaupun yang cari laki-laki, aneh ya. Saya lolos tes, tapi kemudian untuk, tes kesehatannya, saya harus, ke laboratorium dan di sanalah saya ketahuan hamil karena sebagai pengantin baru, saya baru saja menikah langsung hamil, alhamdulillah. Tapi habis itu ditolak karena posisi saya sudah hamil. Jadi saya cukup stres ya, depresi pada waktu itu. Nah, kemudian saat saya akhirnya mendapat kesempatan, di konservasi terumbu karang, saya dapat kesempatan langsung memimpin sebuah proyek dengan anggaran yang cukup besar ya, waktu itu sekitar 500 juta rupiah. Padahal waktu itu tuh saya masih kondisinya masih bekerja dan hamil anak kedua, sehingga, karena proyeknya di Ambon, saya bolak-balik Bali, Jakarta, Ambon, dan melewati fase hamil, melahirkan, menyusui, cukup lelah sehingga saya stres, tapi saya mencoba terus bertahan ya. Tapi badan saya mulai nggak kuat sehingga lutut saya mulai sakit dan mungkin agak-agak gejala osteoporosis karena, menyusui dan juga, pekerjaannya sangat intens. Nah, projeknya gimana? Projeknya berhasil, tapi gagal. Maksudnya gimana? Secara teknis berhasil sebenarnya, terumbu karangnya hidup dengan teknologi Biorok walaupun, airnya keruh, tapi gagal karena saya belum tahu bahwa projek terumbu karang itu ternyata sangat kompleks. Saya gagal mengantisipasi bahwa ada konflik politik antar pemimpin daerah di sana yang pada akhirnya membuat projek saya nggak bisa diterusin. Jadi waktu itu saya mengira
cukup dilakukan satu kali aja konsultasi publik sudah selesai, karena itu yang biasa saya lakukan sebelumnya sebagai konsultan di climate change ya. Ternyata begitu masuk konservasi terumbu karang, project bubar jalan semua ilmu sebagai konsultan di climate change waktu itu. Nah, kemudian, turning point-nya adalah saat saya dapat kesempatan pelatihan dan berjejaring. Saya mulai ikut pelatihan dari konservasi perempuan, pelatihan bisnis, dan lain-lain. Saya juga belajar langsung dari setiap proyek besar maupun kecil, didanai ataupun keluar dari kantong sendiri. Tapi dari pengalaman itu justru banyak belajar realnya seperti apa, sekaligus membangun portfolio saya dan organisasi. Ternyata ilmu konservasi ini luas sekali. Tidak cuma biologi laut atau perikanan, hampir semua ilmu ternyata diperlukan. Saya kemudian mulai berpikir, kenapa ya untuk ingin berbuat baik saja itu kendalanya sangat banyak dan kadang-kadang kita jadi stres. Tapi justru kenapa orang yang berbuat kerusakan itu uangnya banyak, hidupnya santai. Saya jadi pikir lagi, apakah saya perlu sejauh itu mengorbankan diri sendiri untuk konservasi? Apa yang bisa saya teladani dari orang-orang yang tadi sukses walaupun agak merusak lingkungan tadi ya? Apa yang bisa lihat dari situ? Pelajaran apa yang bisa saya ambil? Jadi saya ternyata melihat bahwa bekerja serius di konservasi itu sama pentingnya dengan berjejaring, ramah tamah, dan bersenang-senang. Kenapa? Karena justru kegiatan ini mempererat kolaborasi secara alami, secara organik, dan ini muncul dari panggilan jiwa sehingga akan lebih solid kolaborasinya. Itu pelajaran yang saya dapatkan. Nah, saya yang sekarang, saya sudah mengembangkan atau memimpin proyek terumbu karang lebih dari 100 proyek, anggarannya macam-macam ya, dari mulai puluhan juta, ratusan hingga miliaran rupiah. Kemudian saya juga sudah mengajar dan melatih lebih dari 200 orang terkait konservasi, terutama untuk pemuda dan juga perempuan, seperti teman-teman di sini. Saya bermitra dengan perusahaan-perusahaan seperti Pertamina, Traveloka, Accenture, bermitra dengan pemerintah, dengan organisasi internasional, menjadi pembicara, kemudian diakui sebagai tokoh konservasi oleh majalah Tempo sebanyak 2 kali. Yang pertama tokoh muda, yang kedua tokoh perempuan. Yang terakhir adalah masuk sebagai, wajah Elle Indonesia. Jadi diakui sebagai tokoh konservasi oleh majalah Elle dan ini tidak mudah. Dan semua ini saya masih bisa mendapatkan waktu kerja yang fleksibel, mengutamakan pemulihan kesehatan, dan juga berusaha tetap waras demi diri sendiri. Nah, saya ingin tanya ke teman-teman, apakah sudah siap? Kalau sudah siap, silakan ketik, "Ya, saya siap" di kolom komentar sekali lagi. Oke, kita mulai webinarnya, materinya. Yang pertama, teori perubahan atau theory of change. Kenapa theory of change ini penting, teman-teman? Yang pertama, agar tidak bingung memulai. Banyak sekali orang yang ingin membantu konservasi, tapi bingung harus mulai dari mana. Dengan theory of change, mereka bisa melihat langkah-langkah yang perlu dilakukan sehingga lebih mudah mengambil tindakan. Yang kedua, memastikan upaya yang dilakukan tidak sia-sia. Kadang orang ingin membantu, tapi aksinya tuh tidak berdampak nyata. Kenapa? Karena tidak memahami masalah secara mendalam. Nah, theory of change membantu memastikan setiap tindakan punya tujuan yang jelas dan terhubung ya dengan dampak yang ingin dicapai. Yang ketiga, membantu menghadapi tantangan dengan lebih bijak. Dalam perjalanan konservasi, pasti ada tantangan seperti keterbatasan dana, atau mungkin kurang dukungan masyarakat, atau perubahan lingkungan. Nah, dengan theory of change, orang-orang bisa lebih siap menghadapi tantangan karena sudah memahami rintangannya apa yang mungkin terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Yang keempat, yang keempat, membantu bekerja sama dengan orang lain. Yang keempat, membantu bekerja sama dengan orang lain. Yang keempat, membantu bekerja sama dengan orang lain. Konservasi tidak bisa dilakukan sendirian. Harus ada kolaborasi dengan komunitas, dengan pemerintah, ilmuwan, dan aktivis lainnya.
Theory of change membantu menjelaskan peran masing-masing orang dalam perubahan, sehingga kerjasama menjadi lebih efektif. Yang kelima, memberikan motivasi dan kejelasan tujuan. Kadang-kadang orang merasa tidak melihat hasil langsung dari upaya konservasi dan menjadi putus asa. Theory of change menunjukkan bahwa setiap langkah kecil tetap berarti dalam perjalanan menuju perubahan yang lebih besar. Oke, kita mulai berlatih theory of change ya. Sekarang teman-teman coba bayangkan ingin pergi pergi ke suatu tempat yang indah, misalnya sebuah pulau yang alami. Dan pulau itu adalah sebuah tujuan akhir atau hasil yang diinginkan. Tapi untuk sampai ke sana, Anda tidak bisa langsung teleportasi ya, pakai baling-baling bambu nggak bisa. Ada proses yang harus dijalani. Maka Anda perlu satu, menentukan tujuan dengan jelas. Anda perlu tahu pulau mana yang ingin dituju dan mengapa Anda ingin ke sana. Dalam konservasi, ini seperti menentukan masalah yang ingin diatasi dan dampak yang ingin dicapai. Misalnya, kami ingin terumbu karang di area X pulih dan mendukung kehidupan laut kembali. Sampai sini jelas ya. Selanjutnya nomor dua, menyiapkan bekal dan strategi perjalanan. Anda butuh peta, bekal makanan, dan mungkin kapal atau alat transportasi lain untuk sampai ke sana. Dalam konservasi, ini seperti menentukan strategi atau intervensi yang dibutuhkan. Misalnya, kami akan membangun struktur biorok, melibatkan komunitas lokal, dan bekerja sama dengan pemerintah untuk perlindungan laut. Yang ketiga, melewati beberapa titik pemberhentian. Perjalanan ke pulau itu mungkin butuh beberapa kali transit, seperti naik mobil ke pelabuhan, lalu naik kapal, lalu berjalan kaki di pantai. Dalam konservasi, ini seperti tahapan perubahan yang harus dicapai dulu sebelum sampai ke tujuan akhir. Misalnya, pertama, kami membangun struktur. Kedua, ikan mulai kembali. Ketiga, komunitas menjaga ekosistem. Keempat, kawasan itu pulih dan lestari. Oke ya. Yang keempat, mengatasi rintangan di perjalanan. Bisa jadi di tengah jalan, ombak besar membuat kapal lambat, atau Anda lupa membawa cukup makanan dan harus mencari sumber daya tambahan itu ya. Nah, dalam konservasi, ini seperti tantangan yang harus diatasi. Misalnya, ada cuaca buruk menghambat pertumbuhan karang. Butuh lebih banyak edukasi agar masyarakat mendukung proyek ini. Nomor 5, sampai di pulau impian. Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya sampai di pulau yang diinginkan. Dalam konservasi, ini seperti tujuan akhirnya tercapai. Misalnya, terumbu karang telah pulih, keanekaragaman hayati meningkat, dan masyarakat setempat aktif melindungi ekosistem. Jadi, teori perubahan itu seperti peta perjalanan. Ia membantu kita melihat bagaimana cara mencapai tujuan, langkah-langkah yang perlu ditempuh, dan tantangan yang mungkin terjadi di sepanjang jalan. Tanpa peta ini, perjalanan bisa tersesat atau memakan waktu yang lebih lama. Dengan memahami teori perubahan dari organisasi konservasi, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, besar maupun kecil, akan membantu strategi intervensi organisasi dalam mencapai tahapan-tahapan perubahan dan nantinya akan membantu tercapainya tujuan perubahan atau dampak yang dihasilkan. Apakah teman-teman ingin belajar lebih dalam? Mempersembahkan Scholarly Project Management for Women 2025. Program ini bertujuan melatih dan membimbing perempuan yang ingin membangun atau memulai kembali karir di bidang konservasi terumbu karang dan manajemen proyek. Nah, kita juga program ini pendekatannya adalah pelatihan online dan offline yang mendorong cara berpikir yang lebih strategis dalam konservasi dengan melibatkan komunitas dan ikut serta langsung dalam kegiatan lapangan.
Oke, nanti kita bahas lebih lanjut untuk program Scholarifnya ya. Sekarang yang kedua, keahlian dan pengalaman. Anda mungkin merasa bahwa Anda belum memiliki skill atau keahlian untuk bisa diterapkan di konservasi terumbu karang. Tapi, tahukah Anda bahwa sebenarnya Anda sudah memiliki banyak keahlian? Hanya saja mungkin Anda belum menyadarinya atau belum memiliki kesempatan untuk membuktikannya. Nah, berikut ini adalah beberapa cara yang bisa Anda lakukan sendiri. Langkah paling mudah adalah bertanya pada rekan kerja atau orang-orang yang sering bekerja sama dengan Anda. Tanyakan dua hal ini. Satu, apa tiga keahlian dan kekuatan saya? Dua, apa kelemahan saya? Mungkin jawaban dari mereka tidak akan Anda sangka-sangka. Nah, sebagai pihak luar namun sering berinteraksi dengan Anda, mereka akan melihat Anda lebih objektif ya dibandingkan dengan kita melihat diri sendiri. Jadi, Anda sudah bisa membuat daftar keahlian, kekuatan, dan juga kelemahan yang Anda miliki sehingga bisa dikembangkan atau diantisipasi lebih jauh lagi. Nah, ini adalah keahlian yang mungkin Anda sudah miliki tapi belum sadar. Pertama, kemampuan di sosial media. Yang kedua, bisa belajar dengan cepat dan kritis. Lalu punya jaringan keterlibatan di komunitas kampus. Bisa mengatur keuangan administrasi. Bisa menulis, bisa membuat presentasi. Bisa mendidik, membangun kesadaran lingkungan, menjaga tentang anak-anak mungkin ya. Dan juga bisa memiliki jaringan sosial dan komunitas lokal. Artinya, sebenarnya teman-teman di sini sudah memiliki keahlian yang pasti akan berguna di konservasi terumbu karang tentunya. Nah, apabila teman-teman ingin tahu keahlian, kekuatan, bahkan kelemahan yang lebih mendetail, silahkan ikuti tes kepribadian MBTI gratis. Teman-teman bisa langsung masukkan nanti ke alamat di di internetnya 16personalities.com. Nanti ada juga tersedia dalam bahasa Indonesia, tapi untuk yang bahasa Inggris akan lebih lengkap nanti untuk hasil pembacaannya. Silahkan, ada kuis yang bisa dijawab selama 10 menit, nanti bisa dilakukan setelah webinar ini. Jadi Anda bisa tahu, oh saya ternyata lebih pas untuk pekerjaan seperti apa. Tapi saya yakin semua ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kalau keahlian sudah punya, kemudian bagaimana dengan pengalaman? Teman-teman bisa menambah pengalaman dengan menjadi relawan. Kenapa? Satu, mendapatkan pengalaman yang berharga. Yang kedua, membangun jaringan dengan para profesional. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan dan portfolio. Empat, menunjukkan dedikasi dan juga komitmen. Yang kelima, membuka peluang karir lebih cepat. Seriously. Jadi dengan teman-teman dapat pengalaman langsung, jadi tahu bagaimana siapa yang menggunakan, jasa, di mana peluang kerja dan lain sebagainya. Oke, yang perlu diperhatikan kalau teman-teman tertarik menjadi relawan di organisasi manapun, yang pertama, cek reputasinya organisasi, 2 periksa program dan aktivitasnya, 3 pastikan ada pembelajaran dan pelatihan, 4 perhatikan biaya dan dukungan yang diberikan, dan yang kelima, cek testimoni sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang tidak sabar untuk mendapat pengalaman di bidang konservasi, nah, teman-teman bisa menambah pengalaman nyata dan portfolio di bidang konservasi melalui bergabung di Relawan BRI Indonesia. Jadi setelah pelatihan Scholarly Project Management for Women tadi akan dilanjutkan dengan berkomitmen sebagai relawan di BRI Indonesia. Selama 12 bulan praktek langsung pada kegiatan operasional dan juga per project, termasuk divisi program, project, komunitas, pemasaran komunikasi, kemitraan penjualan, pengadaan keuangan, SDM, dan juga quality control. Jadi, divisi-divisi ini mencerminkan apa yang di BRI Indonesia, tapi secara umum juga di konservasi terumbu karang seperti ini.
Jadi jelas ya, tidak hanya penyelam saja yang bisa berkarir di konservasi terumbu karang. Oke, kemudian yang ketiga, menjual dengan kemitraan. Menjual dengan prinsip kemitraan sepertinya mudah, tapi gimana caranya? Yang pertama, tentukan siapa klien ideal Anda. Jadi Anda sudah punya keahlian karena ikut pelatihan, sudah punya pengalaman karena menjadi relawan. Nah, sekarang Anda mau menjual jasa ke siapa sih? Atau mau apply pekerjaan ke mana? Nah, Anda lebih cocok ke mana nih? Apakah kelompok masyarakat lokal, LSM, social enterprise kah, brand, CSR, lembaga internasional, atau jangan-jangan pemerintah? Kalau teman-teman masih bingung, tidak apa-apa, nanti dengan pelatihan dan relawan, teman-teman akan lebih bisa mengenal pihak-pihak ini dan tahu lebih tepat, kliennya siapa idealnya. Nah, setelah memilih tadi, misalkan teman-teman memilih mau ke NGO, nasional gitu ya, teman-teman perlu memahami mereka. Bagaimana caranya? Satu, dilihat dulu visi misinya apa nilainya, kemudian target prioritas mereka tahun ini apa, siapa yang mengambil keputusan. Dan ini penting dilihat bagaimana teori perubahan mereka dalam menciptakan dampak atau perubahan. Tadi sudah dijelaskan ya, sehingga teman-teman langsung bisa melihat teori perubahannya. Lalu, masuk ke kebutuhan mereka, apa yang mereka perlukan atau inginkan, apa yang mereka lakukan, apa tantangan yang mereka hadapi, dan setelah Anda memetakan semua itu, langsung masuk ke solusi. Anda bisa memberikan solusi apa setelah tahu masalahnya yang mereka alami. Dan solusi itu bisa ditawarkan sebagai kemitraan alias menjual jasa Anda. Jadi dalam sebuah proyek misalkan Anda tahu bahwa dibutuhkan administrasi sehingga Anda bisa menawarkan jasa Anda. Bahkan mungkin, lowongannya belum di-launch, belum di-publish, tapi Anda tahu ada masalah di sana sehingga bisa ditawarkan lebih dulu. Nah, contoh peluang karirnya seperti apa? Ada fasilitator, virtual assistant khusus konservasi, konsultan lingkungan, koordinator proyek, manajer operasional, administrasi, penulis, content creator, dan juga entrepreneur di bidang ekowisata atau produk ramah lingkungan. Jadi banyak sekali ya contoh peluang dan kesempatan setelah teman-teman mengikuti pelatihan menjadi relawan dan juga mencoba menawarkan keahlian atau jasa Anda. Nah, bagaimana cara mendapatkan kliennya? Yang paling banyak nih yang saya temui, pertama rekomendasi. Artinya rekomendasinya ada yang berani memberikan jaminan kualitas atas kinerja, kita. Saya dan organisasi BRI Indonesia paling sering mendapat jalur rekomendasi ini. Jadi membangun hubungan baik dengan banyak mitra sehingga kita bisa direkomendasikan. Yang kedua, dari forum atau jejaring, misalkan teman-teman nanti ikut pelatihan, artinya teman-teman sudah berjejaring dengan rekan-rekan pelatihan dan juga alumninya, dan bisa mendapat informasi dari jejaring tersebut. Yang ketiga, pertemuan informal. Ini misalkan teman-teman seorang penyelam, saat menyelam di lokasi A, B, atau C, kadang-kadang ketemu ya, walaupun fun dive, tapi jadi kenal dengan bapak ini atau ibu itu, sehingga bisa tahu memperkenalkan peluang jasa atau proyek yang ingin ditawarkan ke mereka. Lalu media sosial, artikel SEO, dan juga bisa membangun sistem otomatis secara online. Nah, lalu apa rekomendasi dan dukungan kami untuk memulai karir Anda? Yang pertama, surat rekomendasi resmi dari Bayorok bisa digunakan untuk teman-teman yang mungkin ingin apply beasiswa, ingin apply pekerjaan, lalu juga jejaring kami yang sudah di nasional dan juga internasional. Selain itu, buat teman-teman yang melewati fase pelatihan relawan tadi, juga berkesempatan menjadi tim project, baik itu part-time, bahkan full-time, bila ada kesempatannya. Kesimpulannya, waktunya perempuan mengambil peran dalam konservasi terumbu karang.
Setuju? Kalau setuju silakan ketik yes di kolom komentar. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke program yang mau disampaikan. Jadi, Barek Indonesia sebenarnya punya program untuk teman-teman. Tadi sudah sempat di-spill ya sebagian di awal. Jadi, program ini sebenarnya bukan untuk semua orang, hanya untuk orang-orang tertentu saja. Siapa yang kira-kira cocok untuk program ini? Program ini tepat untuk Anda jika satu, Anda siap mewujudkan laut yang sehat dan masyarakat yang kuat bersama-sama sebagai sebuah tim di Bayer Indonesia. Kalau Anda siap meninggalkan pola pikir lama di mana konservasi terumbu karang hanya untuk laki-laki dan mereka yang berada di lapangan, Anda perlu menyambut konsep baru bahwa perempuan tetap bisa membuat perubahan yang berarti bagi terumbu karang dimanapun Anda berada. Lalu juga apabila Anda serius berproses, bertumbuh, dan memantaskan diri untuk menjemput karir di konservasi terumbu karang yang Anda impikan. Lalu juga program ini fokus prioritas untuk Anda yang tinggal dan berdomisili di Bali atau area Jabodetabek. Dan Anda siap berkomitmen menyediakan waktu setidaknya 5 hingga 10 jam setiap minggunya. Nah, seperti apa detailnya? Jadi, program ini sudah mulai dibuka saat ini pendaftarannya, lalu nanti ada fase wawancara, habis itu ada pengumuman 50 peserta yang lolos pelatihan online, kemudian mulai pelatihan online yaitu setiap hari Selasa dan Sabtu sore atau malam. Jadi seminggu 2 kali ya teman-teman untuk pelatihan online-nya. Kemudian, setelah itu dari teman-teman yang ikut pelatihan online akan diseleksi kembali menjadi 20 orang saja yang berhak ikut pelatihan offline dan menjadi relawan Bayrok Indonesia. Kemudian dilaksanakan pelatihan offline di Jakarta dan pelatihan offline di Bali. Setelah itu teman-teman bisa membagikan ilmunya ke komunitas yang teman-teman ikuti dan terakhir penutupan pelatihan. Nah, ini baru pelatihannya saja. Selanjutnya teman-teman bisa, selesai pelatihan lanjut bergabung sebagai relawan atau volunteer di Bayrok Indonesia dengan timeline bulan Juli pemberkasan, Agustus hingga November akan ada pendampingan dan handover dari relawan sebelumnya. Dan mulai bulan Desember hingga November, tahun berikutnya adalah masa tugas sebagai relawan Bayrok Indonesia. Jangan khawatir, Anda tetap bisa fokus pada prioritas Anda seperti sahabat, keluarga, atau bersenang-senang. Jadi ini, tidak akan mengganggu waktu Anda, jadi Anda bisa menyampaikan komitmen seperti apa yang ingin Anda, lakukan di Bayrok Indonesia. Oke. Nah, program ini, Scholarly Project Management, akan mengajarkan Anda satu, pemahaman mendalam tentang konservasi terumbu karang. Dua, cara merancang proyek konservasi. Tiga, cara mengelolanya bagaimana. Lalu juga Anda bisa menemukan model kepemimpinan yang sesuai dengan karakter Anda. Bahkan misalkan Anda lemah gemulai atau tegas, jadi masing-masing punya kepemimpinan yang berbeda-beda. Yang kelima, menemukan jalur karir yang sesuai dengan kekuatan dan keahlian Anda. Jadi Anda bisa mencari mana yang paling tepat untuk Anda. Oke, ini adalah testimoni atau kesaksian dari teman-teman yang sudah mengikuti program Scholarif. Waktu itu, mereka mengikuti di tahun 2023. Jadi, semoga ini bisa menginspirasi teman-teman untuk termotivasi mengikuti program ini. Nah, apa saja modul pembelajarannya? Kita ada 8 modul online, dari mulai berpikir kritis, kompas keberlanjutan, empati untuk penggerak dan program sosial, kemudian mendesain program sosial yang berdampak dan mengenal Bayrok Indonesia tentunya, kemudian bagaimana mengelola manajemen tim dan relawan, lalu pemantauan dan evaluasi program, lalu online peningkatan skala organisasi, mempersiapkan diri sebagai pekerja lepas, dan setelah itu kita team building untuk di offline dan akan mengunjungi area terumbu karang di Bali dan di Jakarta. Nah,
Sekarang Anda memiliki 2 pilihan. Apa saja? Yang pertama, jika Anda memutuskan untuk mendaftar dan ternyata terpilih, Anda menghemat banyak pengeluaran untuk menyelesaikan studi Anda. Bahkan, Anda berpeluang mendapatkan penghasilan tambahan, bahkan pekerjaan baru yang sesuai dengan minat Anda. Yang kedua, Anda menghemat waktu karena dalam waktu 1 tahun komitmen relawan, tidak hanya mendapatkan pengalaman, jejaring, namun juga memetakan karir konservasi terumbu karang Anda dan menentukan sikap selanjutnya. Apakah mau lanjut studi, apakah mau bekerja, atau menikah? Saya kan ini, banyak perempuan-perempuan yang galau karena saya pernah galau juga seperti itu. Saya mau ambil yang mana ya? Studi, bekerja, atau menikah? Nah, Anda bisa menentukan setelah membuat peta karir Anda sendiri dan juga bertukar pikiran, bertukar cerita dengan, teman-teman yang ada di komunitas kita ini. Dan Anda tetap bisa memprioritaskan yang Anda perlukan. Ini jika Anda mendaftar dan terpilih. Kalau Anda memutuskan tidak mau mendaftar, mungkin Anda tetap bingung dan tidak memiliki jaringan serta arah. Bagaimana ya untuk membangun konservasi? Kemudian Anda bisa bisa sih mencoba sendiri ya, mengikuti arahan yang di webinar ini, atau memulai konsultasi secara manual, tapi mungkin akan lebih lama, karena tanpa mendapatkan rekomendasi terpercaya di konservasi terumbu karang. Ingat, saya dapat banyak kesempatan berkat rekomendasi. Oke, saatnya untuk bonus. Ini yang ditunggu-tunggu. Apa bonusnya? Nah, sebelum ke bonus, kita lihat dulu. Jadi kalau teman-teman lihat di websitenya Biorok Indonesia, teman-teman bisa lihat di bagian Biorok Experience, kita ada program untuk conservation diving, baik yang harian, itu mulai dari harga 990.000. Yang bulanan itu mulai dari 13.500.000. Ini dengan asumsi teman-teman datang sendiri ke pemutaran, kemudian sudah punya alat, jadi tinggal ikut kegiatannya saja. Ini memang programnya untuk yang di lapangan itu ya. Tapi kalau programnya berupa online, nah kita ada pernah pelatihan Scholarship yang Leaders itu nilainya sekitar 9 juta rupiah. Ini ada di website teman-teman bisa cek sendiri ya. Nah, kalau teman-teman bisa program ini lolos terseleksi, teman-teman bisa mengikuti pelatihan scholarship yang senilai 9 juta itu tadi, kemudian mendapatkan pengembangan karir, kepribadian, dan mentoring selama 12 bulan, itu senilai 12 juta. Kalau teman-teman mencari mentor, perlu ikut program menti bersama mereka tuh kadang-kadang perlu membayarnya. Lalu juga kalau teman-teman pas ke lapangan bisa ikut snorkeling atau menyelam, dan ini kadang-kadang bisa, bernilai sekitar 2 juta rupiah. Jadi, kalau teman-teman lolos, ikut seleksi program ini, nilai yang didapat adalah senilai 23 juta rupiah. Bayangkan ya. Nah, bonusnya apa? Jadi kalau teman-teman ikut program ini terpilih, bonus yang bisa teman-teman dapatkan, jadi tidak semua posisi bisa, ini kalau teman-teman berminat, mau skripsi bisa mendapat dukungan biaya skripsi. Berbentuk apa? Dukungan biaya menyelam, dukungan transportasi selama di lokasi, kemudian akomodasi dan juga konsumsi. Ini kira-kira senilai 3 juta rupiah atau mungkin bisa lebih, tergantung berapa lama penelitian dan seperti apa skop penelitiannya. Lalu magang juga, tadi misalkan teman-teman mau magang di mana, di Barrick Indonesia seperti tadi, selama sebulan gitu ya. Bisa mungkin seminggu, itu bisa sekitar 3 juta atau kalau mau full, tergantung nanti kategori atau jadwal projeknya seperti apa. Nah, jadi nilai tambahan bonus yang didapat kalau teman-teman terlibat sebagai relawan dan, mengajukan beberapa inisiatif bisa mendapatkan tambahan manfaat value senilai 11 juta rupiah. Sehingga total nilai manfaat atau benefit yang bisa diperoleh itu sekitar 34 juta rupiah. Dan ingat, program ini fully funded buat teman-teman semua.
Nah, saya mau mengingatkan apa saja yang mengubah hidup saya di konservasi terumbu karang. Dari saya yang mahasiswa, nggak dapat kerjaan, dapat proyek tapi stres, terus sampai sekarang yang masih bisa hahaha. Yang pertama, saya ikut pelatihan yang tepat. Tidak semua pelatihan itu pas, tapi kalau sudah tepat itu bisa cepat langkah Anda. Yang kedua, saya mendapatkan jaringan yang tidak hanya luas tapi dalam. Saya mendapatkan hubungan yang baik dengan rekan-rekan yang ada di jaringan saya. Yang ketiga, saya belajar langsung babak belur di project dan juga mendapat dukungan dari rekan-rekan, terutama sesama perempuan. Nah, bagaimana kalau teman-teman mendaftar tapi tidak lolos? Nah, ini bonus juga bahwa seluruh pendaftarnya nanti akan memperoleh sertifikat partisipasi dari webinar ini yang akan dikirimkan ke alamat email masing-masing. Dan teman-teman tetap bisa bergabung sebagai relawan. Nanti akan ada pengumuman selanjutnya. Kadang-kadang kita akan merekrut relawan untuk beberapa event atau proyek yang mungkin memerlukan banyak sekali partisipan. Dan Anda tetap akan terhubung dengan kami dan bisa bertanya atau sekedar ngobrol tentang konservasi terumbu karang kapan saja. Oke? Nah, teman-teman masih ingat alasan utama Anda di sini apa kira-kira? Anda ingin berkarir di konservasi terumbu karang, tapi bingung mulai dari mana, ya kan? Nah, jadi ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kenapa? Karena project ini, Project Management for Women adalah versi baru dari program Scholarif dan ada dukungan sponsornya sehingga bisa fully funded. Nah, Scholarif ini bisa hadir dengan format yang berbeda tahun depan atau tahun berikutnya, tapi kadang-kadang prioritasnya berbeda. Sponsornya berbeda, manfaatnya penerimaan manfaatnya berbeda, dan ini tergantung kesepakatan dengan sponsor programnya. Jadi, mumpung saat ini ada khusus untuk perempuan dan fokusnya project management, silahkan manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Oke ya. Oke, saatnya tanya jawab. Silahkan teman-teman jika ada pertanyaan, ketik pertanyaannya di kolom komentar, kami akan berusaha menjawab sebaik mungkin walaupun ini sesi rekaman, tapi nanti ada tim kita yang berusaha menjawab. Oke, baik, saya akan coba menjawab satu persatu pertanyaan yang sudah mulai masuk. Yang pertama, bagaimana Kak kalau tinggalnya di luar Jabodetabek dan Bali? Oke, jadi peserta dari luar Jabodetabek dan Bali dipersilahkan untuk mendaftar dan tetap diperhitungkan dalam seleksi peserta. Jadi kalau nanti ternyata kita menemukan pendaftar dari Jabodetabek dan Bali ini ternyata yang memenuhi syarat ini kurang ya, sehingga kita akan mengambil lagi peserta dari luar area Jabodetabek dan Bali. Tapi kita juga akan bertanya ke teman-teman yang dari luar area ini sanggup atau tidak datang pada saat pelatihan offline dengan biaya sendiri karena sponsor dari program ini tidak menanggung biaya, tiket pesawat ya, yang ditanggung hanya pada saat di area Jabodetabek atau Bali saja. Pertanyaan kedua, Kakak seperti apa sistem kerja saat menjadi relawan? Oke, jadi di Barrick Indonesia, koordinasinya akan lebih banyak dilakukan secara online atau remote. Sekali kita akan ada pertemuan maupun kegiatan, bahkan terlibat dalam proyek offline. Kadang-kadang kita akan melakukan perjalanan bersama-sama atau bahkan menyelam bersama-sama. Itu kira-kira. Oke, next. Kak, bagaimana kalau saya belum pernah bekerja secara online? Kalau Anda dapat mengikuti webinar ini dengan baik, bisa komunikasi dengan WhatsApp. Jadi itu adalah dasar yang udah bagus. Nanti secara bertahap Anda akan dikenalkan cara-cara untuk bekerja secara online yang efektif dan efisien. Oke ya. Baik, selanjutnya, apakah saya pasti akan mendapatkan pekerjaan setelah ikut program ini? Teman-teman sekalian, tidak ada hal yang benar-benar pasti, termasuk juga pekerjaan. Karena jodoh juga nggak pasti ya kan? Nah, kami akan mengajak Anda untuk tumbuh dan terhubung. Namun, Anda juga perlu berupaya memantaskan diri agar selaras dengan kebutuhan pemberi kerja. Oke?
Dan sebenarnya ini akan lebih mudah saat Anda berada dalam lingkungan yang mendukung Anda. Baik, terakhir pertanyaan. Kakak, program ini hanya untuk perempuan ya? Apakah ada kesempatan untuk laki-laki? Jangan khawatir, terdapat cukup banyak program untuk laki-laki dan juga generasi muda. Nah, selama teman-teman terhubung dengan kami, yang penting sudah daftar, sudah tercatat alamat emailnya, kontak WhatsApp-nya, silahkan nantikan kabar menarik kami dan kesempatan yang akan datang. Jadi ini akan berganti-ganti kesempatan, yang penting terus terhubung dengan kami. Oke. Pertanyaan sudah habis, jadi saya mau mengingatkan lagi bahwa Scholarif 2025 Coral Project Management Improvement ini nilai manfaat untuk teman-teman yang lolos adalah senilai Rp34.000.000. Ini adalah fully funded, jadi teman-teman tidak dipungut biaya apapun. Tapi kalau berdonasi juga boleh ya, namanya juga yayasan. Kemudian juga 50 kursi pelatihan online tersedia untuk diperebutkan. Setelah itu 20 kursi pelatihan offline tersedia juga, dan saat ini fokusnya baru di Jabodetabek dan Bali saja. Oke? Nah, buat teman-teman silahkan gerak cepat, daftar sekarang, klik link yang ada di deskripsi. Oke? Terima kasih sudah mengikuti webinar sampai akhir. Dan sampai ketemu di kesempatan lain lain kali. Terima kasih, sampai ketemu, salam lestari dari saya, Tasya di Bayorok Indonesia.